Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan membahas penyelesaian numerik masalah nilai awal dengan implementasi menggunakan metode Rungakuta. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Anggun Setiawati, Sania Betari Ayu Sabila, Hilwa Azilati Nasihah, dan Cindy Meilasari yang diampu oleh Bapak dosen Julan Hernadi dan asisten dosen Mas Cariawan. Kami dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit materi dari masalah nilai awal ini. Persamaan diferensial pada bidang terapan dapat berupa masalah nilai awal atau kita sebut MNA ataupun masalah syarat batas atau MSB. Suatu persamaan diferensial dengan syarat tambahan pada fungsi yang tidak diketahui derivatif-derivatifnya, semua diberikan pada nilai yang sama untuk variabel bebas, merupakan suatu masalah nilai awal initial value problem. Syarat tambahan tersebut dinamakan syarat awal initial condition. Masalah nilai awal mengharuskan penyelesaian persamaan diferensial bernilai pasti pada titik tertentu, misalnya pada T sama dengan T0, dan penyelesaiannya terdefinisi pada domain semi tak hingga T0 sampai dengan tak hingga. Sedangkan MSB atau masalah syarat batas terdefinisi pada sebuah interval terbatas T0df dan nilai penyelesaiannya pada kedua ujung interval diketahui. Untuk pemaparan lebih lanjut akan dibahas pada contoh penerapan. Setelah dijelaskan secara singkat tentang apa itu masalah nilai awal atau MNA, kita akan masuk ke contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita ketahui, selama kurang lebih 2 tahun belakangan kita dihebohkan dengan adanya kasus COVID-19, di mana penyakit COVID-19 ini berkembang cukup pesat dalam kurun waktu yang singkat, dan menyebabkan angka individu yang terinfeksi semakin tinggi setiap harinya. Lalu, bagaimana cara menganalisis kasus COVID-19 ini dengan menggunakan masalah nilai awal? Pertama-tama, kita ubah dulu permasalahan COVID-19 ini ke dalam bentuk model matematika. Model yang akan kita gunakan yaitu model SIR, di mana S merupakan populasi individu yang rentan atau suspek. Untuk populasi S pada waktu T kita asumsikan sebagai Y1. Lalu I merupakan populasi yang telah terinfeksi atau infected. Populasi I pada waktu T kita asumsikan sebagai Y2. Dan terakhir R, di mana R merupakan populasi individu yang telah sembuh, mati, dan kebal atau removal. Populasi R pada waktu T kita asumsikan sebagai Y3. Selain parameter Y1, Y2, dan Y3, kita juga menggunakan asumsi lain yaitu C dan D, di mana C merupakan laju infeksi dan D merupakan laju removal. Dari model SIR ini dapat kita peroleh persamaan diferensial sebagai berikut. Pertama, perubahan populasi Y1 atau Y1 aksen disebabkan oleh laju infeksi interaksi antara populasi Y1 dan Y2, lalu yang kedua perubahan populasi Y2 atau Y2 aksen. Perubahan populasi Y2 dipengaruhi oleh laju infeksi antara populasi Y1 dan Y2 dan dikurangi oleh laju removal populasi Y2. Di sini, laju infeksi interaksi antara populasi Y1 dan Y2 mengurangi jumlah populasi Y1 dan menambah populasi Y2. Dan yang terakhir yaitu perubahan populasi Y3 yang dipengaruhi oleh laju removal populasi Y2. Untuk gambaran singkatnya, jika dilihat pada grafik berikut ini, grafik warna biru yang mewakili populasi Y1 atau populasi yang rentan, grafiknya terus menurun hingga menuju 0. Hal ini dikarenakan populasi Y1 berkurang seiring dengan laju infeksi populasi Y1 dan Y2. Lalu, grafik yang berwarna merah yaitu grafik populasi Y2 atau populasi yang terinfeksi sempat mengalami kenaikan akibat dari laju infeksi populasi Y1 dan berkurang terus hingga menuju 0 karena laju removal populasi Y2. Dan yang terakhir yaitu grafik warna kuning atau grafik populasi Y3. Grafik yang awalnya berada di titik 0 secara signifikan mulai naik hingga mencapai batas maksimal keseluruhan populasi. Hal ini dikarenakan jumlah populasi Y3 merupakan hasil dari laju removal terhadap populasi Y2. Selanjutnya akan disimulasikan kasus ini pada aplikasi MATLAB. Nah, setelah penjelasan mengenai persamaan diferensial sebelumnya, kali ini akan dilakukan percobaan numerik dengan salah satu MFile MATLAB.
M-file MATLAB-nya kita gunakan metode Runge-Kutta. M-file ini digunakan untuk menghitung nilai aproksimasi dari persamaan diferensial di awal tadi dengan data berikut, yaitu C atau nilai laju infeksinya sebesar 0,1, D atau nilai laju removalnya sebesar 0,5, dan nilai awalnya adalah 95 untuk Y1, 5 untuk Y2, dan 0 untuk Y3, dan panjang intervalnya dari 0 sampai 1. Dari data ini, kita bisa gambarkan dinamika ketiga kelompoknya sebagai fungsi waktu. Kita lanjutkan simulasinya di MATLAB. Nah, ini adalah rumus Runge-Kutta. Dengan inputan awal, tadi nilai interval 0 sampai 1 bisa kita masukkan di A sampai B. Kemudian alfa sebagai nilai awal tadi 95, 5, dan 0. Dan N adalah banyaknya subinterval nanti. Kita bisa ambil berapapun nilai banyaknya subinterval ini agar grafiknya nanti tidak patah-patah atau biar bisa mulus. Jadi nanti bisa biar subintervalnya itu lebih kecil. Dan keluarnya nanti adalah T, waktu atau interval tadi yang udah dipotong-potong sebesar banyak N, dan juga W atau aproksimasi dari ketiga persamaan diferensial tadi, yaitu suspek, infeksi, dan juga removal. Nah, sebelumnya tadi jangan lupa untuk menginputkan juga nilai laju, yaitu laju infeksi sebesar 0,1 dan juga laju removal sebesar 0,5. Nah, oke, karena udah dimasukin semua, kita jalankan ini. Tadi karena nilai awal interval dari 0 sampai 1 dan nilai awalnya adalah 95, 5, dan 0. Kemudian kita bisa ambil banyak subintervalnya sebesar 100. Biar mulus saja ya teman-teman. Biar tidak patah-patah. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya pada kolom yang pertama. Dia menyatakan waktu tadi yang dari interval 0 sampai 1, kemudian dibagi-bagi menjadi 100 subinterval, itu pada di kolom 1. Dan yang di kolom kedua dia menyatakan perubahan suspek atau Y aksen 1. Untuk kolom yang ketiga dia menyatakan perubahan infeksi atau Y aksen 2. Dan pada kolom yang terakhir dia menyatakan perubahan removal atau tadi Y aksen 3, yang bisa berupa sembuh, terus mati, atau karena dia isolasi jadi imunnya kebal gitu. Nah, dari data-data ini, nilai aproksimasi ini bisa kita plotkan, bisa kita gambarkan aproksimasinya terhadap waktu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa akan ada muncul 3 grafik, dimana karena kita tadi kita sudah diketahui di awal ada 3 persamaan diferensial, yaitu Y1 aksen, Y2 aksen, dan Y3 aksen. Nah, pada gambar kali ini Y aksen satunya atau suspeknya dia adalah yang berwarna biru. Nah, dia mengalami penurunan nih. Penurunan sampai dia mendekati ke 0. Karena apa? Karena populasinya kan gak mungkin dia suspek terus nih. Apalagi tadi ada faktor lain, yaitu infeksi dan juga removal. Nah, di sini juga pada data kedua atau yang berwarna merah ini dia kan removal.
itu dia naik, tapi dia nggak akan naik terus. Nanti dia akan ada waktunya turun. Nah, karena itu kenapa dia naik? Karena populasi yang tadinya suspek, dia jadi terinfeksi. Makanya dari yang suspek ini tadi banyak, dari 95 populasi, dia menjadi mendekati 0 atau habis yang suspek. Jadi dia berpindah ke yang infeksi. Jadi makanya itu yang terinfeksi ini dia naik. Nah, kemudian yang diinfeksi ini nanti dia nggak bakal naik terus, tapi dia akan ada masanya untuk turun, karena nggak mungkin dong orang akan terinfeksi selamanya. Makanya tadi ada satu faktor removal juga. Nah, removal ini dia bisa, faktor dari removal ini bisa mati atau sembuh dari infeksinya. Nah, itu akan masuk ke grafik yang terakhir ini, grafik yang warna kuning. Nah, dia kan tadi berawal dari 0. Nah, ini nanti dia akan mengalami kenaikan. Nah, karena dari interval ini kita hanya bisa melihat sebagian aja, kita bisa perbesar nih intervalnya. Kita perbesar intervalnya dari 0 sampai 6 deh. Nah, dari interval 0 sampai 6 ini bisa kita lihat nanti apakah akan terlihat. Nah, dari interval 0 sampai 6 aja udah terlihat bahwa ini tadi di grafik yang berwarna biru dia mengalami penurunan karena suspek tadi kan gak mungkin pembawa terus kan, pasti ada yang bakal terjangkit. Nah, makanya itu ini turun mendekati 0 sampai akhirnya 0 habis dan berpindah ke populasi yang infeksi. Makanya di sini populasi yang infeksi itu dia naik. Nah, naik sampai angka ke kira-kira di 80. Tapi setelah itu mereka populasinya mengalami penurunan lagi. Karena ya itu tadi nggak mungkin juga kan ini populasi yang infeksi itu dia terus-terusan terinfeksi, kecuali dia ada penyakit yang tertentu gitu aja. Nah, makanya ini yang turun, itu mereka berpindah ke grafik terakhir, grafik berwarna kuning. Grafik warna kuning ini dia menyatakan removal tadi bisa mati, bisa sembuh. Makanya grafiknya yang dari 0 dia naik secara konstan, naik sampai dia semuanya ada di grafik yang ketiga removal, dan yang di suspek dan juga infeksi dia sudah 0 begitu. Berdasarkan pembahasan di simulasi MATLAB sebelumnya, didapatkan hasil seperti pada grafik yang pertama ini, yaitu dengan interval dari 0 sampai 1 dan subinterval sebanyak 20. Selanjutnya, pada grafik kedua, kita ubah parameter C dan parameter D. Nah, dapat kita lihat dengan laju yang berbeda, diperoleh nilai aproksimasi yang berbeda pula. Di grafik 3 ini, kita lakukan percobaan pada Y2 aksen atau grafik infeksi dengan mengubah nilai awal persamaannya dan dihasilkan grafik seperti pada gambar. Kemudian, pada grafik keempat, kita misalkan asumsi adanya angka kelahiran dan angka kematian, di mana mereka akan mempengaruhi perubahan pada nilai Y1. Sehingga persamaan diferensialnya berubah menjadi A min C Y1, Y2 min B pada persamaan Y aksen 1 dengan A sebagai angka kelahiran dan B sebagai angka kematian. Dapat kita lihat pada grafik suspek, yaitu grafik yang berwarna biru, ia mengalami penurunan yang curam. Itu dikarenakan laju kematian yang tadinya berasal dari grafik suspek itu berpindah langsung ke grafik removal atau grafik yang berwarna kuning, sehingga grafik removal ini mengalami kenaikan yang tajam. Sehingga dapat kita simpulkan grafik removal ini kenaikannya dipengaruhi
dari laju kematian. Nah, kesimpulan dari contoh penerapan masalah nilai awal yang kami dapatkan adalah terdapat populasi rentan, yaitu Y1 yang terjangkit epidemi, sehingga Y1 turun dan Y2 naik. Selanjutnya, populasi terjangkit Y2 dipisahkan menjadi populasi Y3, yang mana populasi tersebut bisa saja sembuh, mati, isolasi, atau kebal imun, sehingga menyebabkan Y2 turun dan Y3 naik. Demikian penjelasan dari kami, semoga dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah nilai awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.